Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di channel Emma Rosina Dewi. Yang mudah-mudahan video yang ditampilkan di channel ini bisa memberikan manfaat bagi terutamanya yang sedang membutuhkan ya. Nah, kali ini kita akan berdiskusi tentang apa ya? Kali ini kita akan berdiskusi tentang logika. Tapi logika yang seperti apa? Nah, yang akan dibawakan saya saat ini adalah tentang logika matematika. Menurut kalian, apakah logika matematika itu sama dengan logika yang ada dalam pikiran kalian saat ini? Sama nggak ya? Oke, kita lihat ya. Logika matematika itu sebetulnya cakupannya luas, tapi di video kali ini saya akan batasi ke 4 hal saja yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah tentang pernyataan. Kemudian ada juga bukan pernyataan. Lalu ada kalimat terbuka. Dan yang keempat, yang terakhir yang kita bahas adalah tentang negasi atau ingkaran. Tapi sebelumnya, saya ingin menampilkan 7 buah kalimat. Bisa kalian baca di sini. Di antara ketujuh kalimat ini, manakah yang merupakan pernyataan? Nah, ini penjelasannya ya. Jadi, yang dinamakan pernyataan adalah suatu kalimat yang dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Dia itu benar atau salah. Jadi ada pernyataan yang bernilai benar dan ada pernyataan yang bernilai salah. Contoh nih, angka 2 merupakan bilangan genap. Jadi karena angka 2 merupakan bilangan genap bisa kita tentukan nilai kebenarannya yaitu sebagai suatu kalimat yang bernilai benar, maka ini adalah pernyataan. Oh ya, oke. Sekarang kita lihat lagi. Kucing termasuk hewan reptil. Langsung ada yang nyeletuk tuh dari sana. Ya salah dong, masa kucing disamakan dengan tokek atau cicak atau buaya gitu kan? Yang termasuk reptil. Nah, karena dia tahu bahwa kucing memang bukan reptil ya. Nah, maka kalimat ini termasuk pernyataan yang bernilai salah. Kenapa? Karena kita bisa tahu bahwa ini kalimat salah nih. Gitu ya. Jadi ingat, ketika kita bisa tahu bahwa oh ini salah, oh ini benar, maka itu adalah pernyataan. Gampangnya seperti itu. Kita lihat yang tadi saya sempat singgung, yaitu bukan pernyataan. Bukan pernyataan adalah suatu kalimat yang tidak dapat dinyatakan nilai kebenarannya, berarti kebalikan dari pernyataan. Contohnya gimana? Jakarta adalah kota yang ramai. Ih, bener kok. Menurut saya Jakarta kota yang ramai. Tuh misalnya. Nah, kemudian ada yang berpendapat, enggak. Jakarta itu bukan kota yang ramai kalau malam-malam. Kalau malam-malam dari jam 3 pagi, 3 dini hari menuju jam 5 subuh misalnya. Nah, berarti kan ada perbedaan pendapat. Atau ada yang membandingkan dengan kota lain di luar negeri yang mungkin jauh lebih ramai dari kota Jakarta. Ketika terjadi adanya perbedaan pendapat bahwa yang ini menyatakan Jakarta masih segitu belum terlalu ramai, menurut saya nggak ramai gitu ya. Ketika orang berbeda pendapat, ada nilai relativitas buat setiap orang, maka itu dikatakan sebagai bukan pernyataan ya. Nah, karena menurut saya benar, menurut kamu mungkin salah ya, itu alasannya. Jadi kata kuncinya atau cirinya yang paling jelas adalah bukan pernyataan itu mengandung makna kata yang relatif. Di sini relatifnya apa? Ramai. Biasanya yang relatif itu berhubungan dengan kata sifat ya. Ramai, cantik, baik hati, sombong, tinggi, putih. Nah, seperti itu karena kan menimbulkan penilaian yang berbeda-beda bagi setiap orang.
Seperti kata tinggi, bagi saya standar seseorang tinggi adalah di atas 160, tapi mungkin bagi orang lain standar tinggi itu di atas 150 juga sudah tinggi gitu. Maka ketika terjadi perbedaan pendapat, nah ini dikatakan bukan pernyataan. Oke, lanjut lagi. Sekarang ada juga kalimat tanya dan kalimat perintah ya di antara 7 kalimat di awal yang tadi saya tampilkan. Itu jelas bukan merupakan pernyataan. Jadi diingat bahwa jika kalian menemukan suatu kalimat yang merupakan kalimat tanya atau merupakan kalimat perintah, maka sudah dipastikan itu bukan merupakan pernyataan. Contohnya, naik apa kamu ke sini? Ini adalah pertanyaan, bukan pernyataan. Kemudian, pergi kamu. Nah, ini juga kalimat perintah ya. Ini adalah bukan pernyataan. Mudah-mudahan yang ini bisa dengan mudah dipahami ya. Oke, selanjutnya. Ada lagi nih istilahnya yaitu kalimat terbuka. Apa kalimat terbuka itu? Kalimat terbuka adalah suatu kalimat yang mengandung variabel sehingga bisa bernilai benar atau salah tergantung nilai yang disubstitusikan. Misalnya ini contohnya, X adalah bilangan prima. Nah ini adalah variabelnya. Variabel X adalah bilangan prima. Di sini X-nya tidak dinyatakan oleh apapun, tidak. Nah, maka ketika X-nya ini masih tanda tanya, siapa ya yang akan menggantikan X, siapa yang akan mengisi X? Nah, ini adalah kalimat terbuka. Tetapi kalau X-nya sudah dinyatakan dalam kalimat tersebut, maka sudah bukan kalimat terbuka lagi, tapi merupakan pernyataan. Misalnya, jika X sama dengan 1, maka X adalah bilangan prima. Misalnya kalimatnya saya ubah seperti itu. Nah, itu jelas pernyataan. Kenapa? Karena 1 itu bukan bilangan prima. Jadi kita bisa menentukan bahwa kalimat ini salah ya. Tapi kalau yang ini kan nggak ada, X-nya nggak ada diisi apapun ya. Jadi X aja, variabel. X adalah bilangan prima. Nah, kalau seperti ini maka kalimat ini merupakan kalimat terbuka ya. Oke, kita lihat alasannya. X akan bernilai, pernyataan ini akan bernilai benar jika X diisi dengan nilai yang merupakan bilangan prima, yaitu contohnya misalnya 2. 2 adalah bilangan prima, benar. 3 adalah bilangan prima, benar. Dan seterusnya 5, 7, 11, dan seterusnya ya, yang termasuk bilangan prima. Nah, tapi pernyataan atau kalimat ini akan menjadi salah jika X-nya diisi oleh 0, 1, 4, 6, 8, 9 atau bilangan lainnya yang bukan merupakan bilangan prima gitu ya. Jadi itu adalah contoh kalimat terbuka, yaitu kalimat cirinya adalah dia mempunyai variabel tetapi variabelnya tidak didefinisikan, artinya tidak disebutkan. Variabelnya tidak disebutkan dulu ya berapa-berapanya. Selanjutnya kita karena sudah mengetahui definisi dari pernyataan, bukan pernyataan ya, ciri-cirinya yang termasuk bukan pernyataan itu apa saja, kemudian kalimat terbuka itu apa, kita kembali lagi ke 7 kalimat yang tadi ditampilkan di awal. Ya, yang merupakan pernyataan adalah nomor 3. Kenapa? Karena nomor 3 ini bisa kita tentukan nilai kebenarannya, yaitu bernilai benar. Titik beku air adalah di suhu 0 derajat ya. Jadi ketika kita bisa menentukan kebenaran dari suatu kalimat, maka sudah dipastikan bahwa kalimat tersebut merupakan pernyataan. Kemudian yang mana lagi coba yang merupakan pernyataan? Nomor 6, betul ya. Ciamis adalah ibu kota provinsi Jawa Barat. Salah itu, Bu. Iya, memang salah. Karena kita bisa menentukan suatu kalimat ini salah, seperti yang nomor 6 ini jelas-jelas salah, maka
sudah bisa dipastikan juga bahwa kalimat ini merupakan pernyataan, namun pernyataan yang bernilai salah. Oke. Kemudian kita analisis satu persatu deh, kenapa nomor satu bukan pernyataan. Sepertinya hari ini akan hujan. Sepertinya. Kata sepertinya ini berarti tidak menyatakan adanya suatu keyakinan. Nah, itulah yang menyebabkan nomor satu bukan merupakan pernyataan. Karena tidak bisa ditentukan kebenarannya. Kemudian yang nomor dua, Dinda adalah siswa yang paling cantik. Kalimat kedua ini juga bukan merupakan pernyataan karena bernilai relatif bagi setiap orang. Bagi saya, Dinda cantik, tapi mungkin bagi teman saya, Dinda biasa-biasa saja. Ya, jadi ketika terjadi perbedaan pendapat, adanya perbedaan jawaban yang relatif bagi setiap orang, ini menyebabkan suatu kalimat itu tidak bisa disebut sebagai pernyataan atau dia bukan merupakan pernyataan. Yang keempat sudah jelas ya. Tadi sudah dikatakan bahwa kalimat tanya dan kalimat perintah itu bukan pernyataan. Ini kalimat perintah ya karena menyuruh nih, Dik tolong tutup pintu itu. Oke. Jadi dia bukan pernyataan. Siapa namamu, Nak? Ini juga tanda tanya berarti pertanyaan. Kalimat tanya itu bukan pernyataan ya. Dan yang ketujuh, kenapa kok ini bukan pernyataan padahal beliau adalah seorang guru. Nah, ini sebetulnya merupakan kalimat terbuka. Loh, Bu, variabelnya mana? Nah, di sini variabelnya memang tidak seperti yang kalian kenal dalam matematika ya. Variabel itu harus dengan simbol atau X, Y, A, B, C, alfa, beta, dan lain sebagainya. Di sini kalimat terbuka karena variabel itu adalah beliau. Beliau ini kan gak jelas. Beliau itu beliau yang mana? Kalau disebutkan namanya, misalnya beliaunya adalah Bu Emma Roslina Dewi, ya saya benar jawabannya. Beliau adalah seorang guru. Tapi mungkin kalau disebutkan nama lain yang kebetulan bukan berprofesi sebagai seorang guru, maka kalimat ini menjadi salah. Nah, itulah mengapa kalimat nomor 7 merupakan kalimat terbuka. Jadi variabel itu adalah kata beliau ini ya, karena belum jelas beliaunya siapa. Gitu. Oke, semoga semakin paham. Kita lanjutkan kembali. Nah, saya punya sebuah pernyataan ya. Jadi ini udah jelas pernyataan, tadi juga sudah dibahas. Kita kasih nama pernyataannya adalah pernyataan P. Jadi jika P itu adalah pernyataan yang berbunyi titik beku air adalah di suhu 0 derajat Celcius, maka nilai kebenaran dari pernyataan P adalah benar ya, nilai kebenarannya benar. Kemudian jika saya punya pernyataan Q, Ciamis adalah ibu kota provinsi Jawa Barat, maka nilai kebenaran dari pernyataan Q adalah salah karena ibu kota provinsi Jawa Barat adalah Bandung ya. Oke. Nah, untuk lebih memahamkan lagi, saya akan memberikan tugas nih. Tugas yang pertama, di sini kalian diminta untuk menganalisis kalimat-kalimat di bawah ini ya. Apakah termasuk pernyataan, bukan pernyataan, atau kalimat terbuka? Oke, nah ini ada 7 kalimat yang harus kalian analisis. Apakah termasuk pernyataan, bukan pernyataan, atau kalimat terbuka? Kita lanjut lagi. Saya akan kasih tugas kedua nih. Tugas kedua ini kalian diminta untuk membuat sendiri 3 contoh kalimat yang termasuk pernyataan bernilai benar. Kemudian yang B-nya juga 3 pernyataan lagi yang bernilai salah. Yang C-nya 3 kalimat yang bukan pernyataan. Dan yang D 3 kalimat terbuka. Jadi ada 12 kalimat totalnya ya. Agar kalian lebih semangat lagi, kalau merasa yang tadi 2 tugas di awal itu sulit, ingat-ingat deh statement ini. Mereka yang ingin berhenti belajar mungkin jadi pemilik masa lalu, tetapi mereka yang terus giat belajar
akan menjadi pemilik masa depan. Kalian mau nggak jadi pemilik masa depan? Harus ya. Jadi jangan down dengan 2 tugas tadi, tapi harus semangat. Kalau sulit, ya banyak cara untuk bisa mengatasi kesulitan itu ya. Bisa berulang kali mempelajari, bisa bertanya kepada teman, bisa berkonsultasi dengan guru, mencari literatur yang lainnya. Banyak jalan untuk bisa mencari solusi agar kita tetap semangat belajarnya ya. Oke, lanjut nih. Sekarang ke bahasan yang berikutnya ya. Nah, saya punya sebuah kalimat. Tanggal 17 Agustus 1945 adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Betul. Pernyataannya, pernyataan bernilai benar. Semua orang pasti menyatakan ini benar ya. Di buku sejarah juga benar, itu sebagai acuannya. Nah, kemudian jika pernyataan tersebut diingkar atau dinegasi, maka pernyataannya jadi bernilai salah. Di sini ada istilah baru, diingkar atau dinegasi ya. Yang tadi di judul awal sudah saya sempat sebutkan, itu tentang ingkaran atau negasi. Jadi ingkaran atau negasi itu seperti apa? Nanti kita simpulkan setelah kita lihat ya dari kalimat yang di atas. Kalau diingkar jadi seperti ini. Tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah, tadinya adalah, jadi bukanlah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Coba difikirkan. Melihat dari proses ini, proses mengingkar ini, bisa tidak kalian menyimpulkan apa itu ingkaran atau negasi? Coba samakan dengan jawaban Ibu ya. Nah, negasi atau ingkaran merupakan operasi matematika terhadap suatu pernyataan dengan membalikan nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Jadi kalau tadi 17 Agustus 1945 itu bernilai benar, kalau diingkar maka harus jadi salah. Makanya tadi 17 Agustus 1945 bukan hari kemerdekaan, kan salah gitu ya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa paham. Nah, sekarang kita kembali lagi contoh pernyataan P yang tadi sempat disinggung di depan. Jika P menyatakan titik beku air adalah di suhu 0 derajat Celcius, maka negasi atau ingkaran dari P adalah, ini ditulisnya ya, negasi P berbunyi titik beku air bukan. Kalau tadi adalah di suhu 0 derajat, justru kalau dinegasi jadi bukan di suhu 0 derajat Celcius. Kan harus jadi salah. Harus jadi sebaliknya, maksudnya kalau tadi ini nilai kebenarannya benar, maka jika dinegasi nilai kebenarannya jadi salah ya. Oke, kemudian saya kasih contoh yang lain. Jika Q, pernyataan yang menyatakan 15 tidak bisa dibagi 5. Benar salah? Salah ya. Nah, jika dinegasikan atau diingkar, maka negasi dari Q berbunyi 15 bisa dibagi 5. Ingat tadi yang ini salah kan? Berarti setelah dinegasi jadi benar gitu. Nah, sedikit informasi juga bahwa penulisan tanda negasi dari suatu pernyataan A, pernyataan apa saja lah ya, itu adalah boleh begini menulisnya ya, dikasih tanda strip bergelombang di awal atau dikasih tanda strip tegas di atas pernyataannya. Oke, lanjut lagi. Kali ini saya akan memberikan tugas yang ketiga. Tentukan ingkaran dari pernyataan berikut. Nah, ada 5 soal yang harus kalian coba kerjakan. Nah, terima kasih sudah menyimak materi kita tentang logika matematika bagian awal ya, tentang apa itu pernyataan, bukan pernyataan, kalimat terbuka, dan negasi atau ingkaran. Jika ada pertanyaan, silahkan boleh diketikkan di kolom komentar juga ya.
Insya Allah secepatnya akan saya coba untuk memberikan jawabannya ya. Dan mudah-mudahan jawaban yang saya berikan bisa diterima. Terima kasih sudah menyimak dan nantikan video-video lainnya yang bisa bermanfaat buat yang membutuhkan. Jangan lupa untuk subscribe dan like, share jika bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.